Fabio Quartararo ngamuk, masa depan di Yamaha ditentukan pada mesin 2026. Dalam dunia MotoGP, masa depan seorang pembalap tidak hanya ditentukan oleh bakat dan keberanian. Mesin yang mereka tunggangi justru menjadi faktor terbesar dalam persaingan level tertinggi. Hal inilah yang kini membuat Fabio Quartararo, juara dunia MotoGP 2021, naik pitam. Ia terang-terangan mengaku masa depannya sangat bergantung pada daya saing motor Yamaha musim 2026. Pernyataan emosional itu keluar usai Quartararo menjalani uji coba penuh pertamanya dengan prototipe Yamaha V4 di sirkuit Misano. Harapannya tinggi, tetapi kenyataannya justru mengecewakan. Quartararo mengungkapkan tidak melihat banyak kemajuan berarti pada mesin baru tersebut. Top speed masih terlalu rendah, grip juga belum terasa maksimal. Kami masih bekerja keras pada sektor elektronik, ucapnya dikutip dari Crash.net. Yamaha sendiri sedang berusaha keras keluar dari bayang-bayang Ducati yang begitu dominan dalam beberapa musim terakhir. Peralihan konsep mesin dari inline 4 ke V4 diharapkan bisa mengubah arah, namun Quartararo justru melihat bahwa proyek ambisius itu masih jauh dari sempurna. Pada seri MotoGP Jepang di Motegi, Quartararo ditanya apakah dirinya akan menekan Yamaha agar segera memperbaiki kelemahan motor. Dengan nada setengah kesal, ia menjawab bahwa dirinya tidak merasa perlu menekan mereka saat ini. Saya rasa motor 2026 lah yang akan menentukan masa depan saya. Mereka, Yamaha, ingin mempertahankan saya, jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Saya hanya menunggu, meskipun jelas baru memulai proyek ini. Saya harap akan ada update nyata, terutama di area yang paling sulit, ungkap Quartararo. Meski berusaha menahan diri, jelas bahwa situasi ini menimbulkan kegelisahan bagi pembalap asal Prancis tersebut. Kekecewaan Quartararo makin memuncak ketika masalah klasik Yamaha kembali muncul, kali ini pada sesi praktis dan free practice di Motegi. Motor YZR M1 yang ia gunakan untuk sisa musim 2025 kembali menunjukkan kelemahannya. Top speed tertinggal, akselerasi kurang tajam, dan grip ban yang tidak konsisten. Alih-alih progres, Quartararo justru merasakan bahwa problem Yamaha semakin parah. Kondisi ini tentu memukul mentalitas pembalap yang jelas punya ambisi kembali bersaing di barisan depan. Perubahan dari mesin inline 4 ke V4 bukan sekedar ganti konfigurasi tetapi benar-benar mengubah karakter motor. Inline 4 Yamaha selama ini dikenal memiliki kelincahan dan kestabilan di tikungan cepat, namun selalu kalah dalam top speed dan akselerasi lurus dibanding Ducati atau Aprilia. Dengan V4, Yamaha berharap bisa menambah tenaga dan akselerasi tanpa kehilangan DNA kelincahan mereka. Namun pengembangan V4 butuh riset mendalam di area elektronik, aerodinamika, dan distribusi tenaga. Tanpa itu, Yamaha hanya akan berakhir dengan motor yang kehilangan identitas, sekaligus tetap tertinggal dari rival. Quartararo bukan hanya berbicara soal performa musim ini, melainkan masa depan karirnya. Dengan kontrak yang terus menjadi sorotan, jelas ia ingin Yamaha membuktikan keseriusannya. Jika motor 2026 tidak kompetitif, kemungkinan besar Quartararo akan mempertimbangkan opsi lain. Ia tidak menutup kemungkinan hengkang, karena di MotoGP modern, seorang pembalap hanya bisa bersinar jika motornya mendukung. Ducati, KTM, dan Aprilia saat ini sudah selangkah lebih maju, sehingga Yamaha punya beban besar untuk membuktikan diri. Yamaha memang belum mengkonfirmasi secara resmi bahwa mesin V4 akan sepenuhnya menggantikan inline 4 di MotoGP 2026. Namun prototipe V4 akan kembali diuji di Sepang dan Valencia dengan pembalap penguji Augusto Fernandez dipercaya memberikan masukan teknis. Jika hasilnya tetap mengecewakan, bukan tidak mungkin Yamaha kehilangan pembalap bintang sekaligus masa depan mereka, Fabio Quartararo. Dari seluruh pernyataan emosional Quartararo, jelas terlihat bahwa ini adalah bentuk ultimatum terselubung kepada Yamaha. Ia memang tidak berkata secara eksplisit, tetapi mesannya jelas. Performa motor 2026 akan menentukan apakah ia bertahan atau menghengkang. Motegi yang seharusnya jadi panggung besar justru mempertegas bahwa Yamaha masih jauh dari kata siap. Kini semua mata tertuju pada bagaimana mereka menyikapi tekanan dari sang juara dunia, karena jika gagal bukan hanya masa depan Yamaha yang terancam, tetapi juga keberlanjutan karir Quartararo di level teratas. Para tifosi desak Yamaha beri wildcard Valentino Rossi, comeback sensasional bersama mesin V4.
Apakah dunia MotoGP akan menyaksikan salah satu kejutan terbesar sepanjang sejarah balap motor modern? Pertanyaan ini mendadak muncul setelah beredar kabar bahwa para tifosi mendesak Yamaha agar memberikan wildcard kepada Valentino Rossi untuk kembali turun membalap, kali ini dengan prototip mesin V4 Yamaha yang baru saja diuji di Misano. Momen yang memicu kegaduhan itu tak lain adalah ketika Rossi terlihat menunggangi motor Yamaha bermesin V4 saat tes di sirkuit Misano. Foto yang tersebar cepat membuat jagat MotoGP riuh, bukan hanya karena Rossi sudah lama pensiun, melainkan juga karena gestur tubuhnya di atas motor terlihat begitu alami, seolah-olah Il Duttore masih sangat siap bersaing di level tertinggi. Bagi tifosi setia Rossi, kehadiran sang legenda di lintasan dengan mesin baru Yamaha seakan membuka kembali harapan lama. Mereka menilai kehadiran Rossi sangat penting, bukan hanya sebagai duta besar Yamaha, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan tim yang tengah mencari arah baru usai bertahun-tahun tertinggal dari Ducati dan KTM serta Aprilia. Gelombang desakan agar Yamaha memberi Rossi kesempatan tampil sebagai wildcard semakin besar. Media sosial dipenuhi komentar bernada dukungan. Bahkan sebagian fans berani berspekulasi bahwa langkah ini bisa menjadi strategi promosi paling fenomenal dalam sejarah MotoGP. Seperti diketahui, Yamaha selama ini dikenal dengan karakter mesin inline-4 yang mengutamakan kelincahan di tikungan. Namun, seiring perkembangan MotoGP modern yang mengandalkan tenaga besar, traksi serta akselerasi, konfigurasi V4 terbukti lebih efektif. Ducati, KTM, dan Honda adalah bukti sahihnya. Yamaha pun akhirnya berani mengubah filosofi dengan mengembangkan mesin V4, dan tes Misano lalu menjadi debut publik yang tak terelakkan. Fakta bahwa Rossi, ikon terbesar Yamaha, duduk langsung mengendarainya tentu bukan kebetulan. Bagi sebagian analis, ini adalah langkah strategis untuk menegaskan bahwa mesin baru ini memang disiapkan serius untuk masa depan. Meski Rossi sudah pensiun sejak 2021, statusnya sebagai brand ambasador Yamaha membuat kemungkinan comeback itu tidak sepenuhnya mustahil. Ia masih terikat kontrak resmi, rutin berhubungan dengan proyek pengembangan Yamaha, dan yang paling penting, kondisi fisiknya tetap prima berkat aktivitas intens di lintasan bersama tim balap mobilnya. Bahkan dari gestur Rossi di atas motor V4 terlihat jelas ada semangat berbeda. Ia seakan menikmati kembali sensasi balapan kelas utama, sebuah tanda yang membuat fans yakin bahwa Il Duttore masih memiliki hasrat tersembunyi untuk sekali lagi merasakan atmosfer MotoGP. Namun analis MotoGP menilai langkah comeback Rossi dengan status wildcard perlu pertimbangan matang. Dari sisi regulasi, Yamaha memang bisa mengajukan wildcard di musim depan, terutama jika pengembangan mesin V4 sudah memasuki tahap kompetitif. Akan tetapi, resiko performa Rossi yang sudah lama tak berkompetisi penuh juga tak bisa dianggap remeh. MotoGP saat ini jauh lebih kompetitif dibanding 5 hingga 10 tahun lalu. Sprint race, ban Michelin yang sangat sensitif, serta gaya balap agresif para rider muda akan menjadi tantangan berat bagi Rossi. Namun di sisi lain, pengalaman, kecerdikan strategi, dan kecintaan publik bisa menjadikannya aset berharga jika benar-benar turun. Dari sisi Yamaha, kehadiran Rossi dengan mesin V4 akan menjadi ujian publik paling nyata. Jika motor bisa kompetitif di tangan Rossi, moral tim akan terdongkrak, sponsor semakin percaya dan perhatian media otomatis terfokus. Dari sisi Rossi, wildcard akan memberinya kesempatan menguji batasan diri. Meski tidak harus membuktikan apapun, tampil kompetitif akan memperkuat warisannya sebagai legenda. Bahkan jika hanya finish di 10 besar, itu sudah dianggap sukses besar mengingat usianya. Dari sisi MotoGP, comeback Rossi berarti lonjakan perhatian global. Penjualan tiket, rating televisi, hingga eksposur digital pasti melonjak drastis. Dorna pun tentu akan senang jika wacana ini terrealisasi, karena Rossi selalu menjadi magnet utama. Kesimpulan, apakah Yamaha akan mendengarkan desakan tifosi? Hingga kini belum ada pernyataan resmi. Namun satu hal yang pasti, uji coba Rossi dengan mesin V4 Yamaha di Misano telah membuka babak baru spekulasi yang memicu antusiasme luar biasa. Valentino Rossi mungkin sudah pensiun, tetapi aura dan daya tariknya di MotoGP belum pernah padam. Jika benar-benar diberi kesempatan wildcard, ini akan menjadi salah satu momen paling emosional dan bersejarah, baik bagi Yamaha, MotoGP, maupun jutaan tifosi di seluruh dunia. Sampai keputusan final muncul, dunia balap hanya bisa menunggu. Apakah Il Duttore sekali lagi akan mengenakan wear pack, menurunkan visor helm, dan kembali menggetarkan lintasan MotoGP dengan motor Yamaha V4?
Valentino Rossi penasaran dengan Yamaha V4. Sirkuit Misano menjadi saksi lahirnya sebuah babak baru bagi Yamaha di ajang MotoGP. Setelah sekian lama mempertahankan filosofi mesin 4 silinder segaris, pabrikan asal Iwata akhirnya mengeluarkan senjata baru, YZR M1 bermesin V4. Keputusan revolusioner ini sontak menarik perhatian banyak pihak. Bahkan legenda hidup Valentino Rossi pun ikut penasaran dengan proyek besar tersebut. Yamaha sejauh ini adalah satu-satunya pabrikan Jepang yang bertahan dengan mesin inline-4. Sementara Honda, Ducati, Aprilia hingga KTM sudah lama menggunakan format V4. Hasilnya, dalam beberapa musim terakhir, Yamaha tampak tertinggal. Motor mereka sering kalah dalam hal top speed, akselerasi, hingga daya saing secara keseluruhan. Momen krusial terjadi di GP San Marino 2025. Yamaha menurunkan motor V4 ini untuk pertama kalinya di hadapan publik, dikendarai oleh pembalap tes Augusto Fernandez. Publik langsung dibuat penasaran, apakah inilah titik balik Yamaha? Dan ternyata bukan hanya fans, tetapi juga Valentino Rossi, ikon Yamaha, ikut memperlihatkan rasa ingin tahunya. Dalam foto yang dibagikan akun resmi Yamaha, Rossi tampak berbincang dengan Raul Fernandez sambil melihat detail motor baru tersebut. Momen itu menyedot perhatian karena meski kini Rossi memimpin timnya sendiri, Pertamina Enduro V4 Ducati, ia tetap menjadi duta besar Yamaha. Hubungan emosional Rossi dengan Yamaha memang sulit dipisahkan. Dari tangan Rossilah, Yamaha pernah bangkit dari keterpurukan dan kembali berjaya pada awal 2000-an. Flashback ke tahun 2004. Rossi meninggalkan Honda yang saat itu dominan dan bergabung dengan Yamaha yang sedang terpuruk. Banyak yang meragukan langkahnya, tetapi hasilnya legendaris. Bersama mesin 4 silinder segaris Yamaha, Rossi langsung merebut gelar dunia pada musim pertamanya. Gelar itu berlanjut pada 2005, 2008, dan 2009. Bahkan pada musim 2015, Rossi sempat hampir meraih titel ke-10-nya sebelum kalah dramatis dari Jorge Lorenzo. Kini, 2 dekade kemudian, Yamaha kembali berada di situasi serupa. Mereka krisis prestasi dan harus mencari jalan keluar. Dan pilihan mereka adalah meninggalkan inline-4 yang sudah mengakar demi mesin V4. Secara teknis, mesin V4 memang menawarkan keunggulan besar. Dengan konfigurasi lebih kompak, distribusi bobot yang lebih seimbang, serta potensi tenaga puncak yang lebih tinggi, V4 menjadi standar emas di MotoGP modern. Ducati telah membuktikan dominasinya dengan Desmosedici V4, sementara KTM dan Aprilia pun bisa bersaing berkat format serupa. Yamaha tak ingin terus menjadi pengekor. Namun perjalanan menuju kebangkitan tidak akan mudah. Fabio Quartararo, ujung tombak proyek Yamaha, memberikan komentar jujur setelah menjajal motor baru ini dalam tes resmi hari Senin, 15 September 2025. Menurut juara dunia 2021 tersebut, sensasi awal memang positif, terutama pada time attack. Motor terasa lebih cepat dalam satu lap, tetapi Quartararo masih ragu apakah perubahan ini cukup untuk mengatasi masalah fundamental Yamaha, terutama di balapan panjang di mana grip dan akselerasi selalu menjadi titik lemah. Keraguan ini masuk akal. Mesin bukanlah satu-satunya faktor. Sasis, aerodinamika hingga elektronik pun harus sejalan dengan karakter mesin baru. Ducati butuh bertahun-tahun untuk menyempurnakan konsep V4 mereka hingga benar-benar mendominasi. Yamaha pun berpotensi menghadapi fase trial and error yang panjang sebelum V4 mereka benar-benar matang. Di sisi lain, kehadiran Rossi yang memperhatikan motor baru ini seolah memberikan simbol tersendiri. Ildo Tore tahu betul bagaimana rasanya mengangkat Yamaha dari keterpurukan. Rasa penasaran Rossi bukan sekedar nostalgia, tetapi juga pertanda bahwa ia melihat ada peluang besar jika proyek ini berhasil. Meski saat ini ia adalah rival melalui tim satelit Ducati, ikatan emosionalnya dengan Yamaha membuatnya tetap punya harapan terhadap V4 ini. Apakah Yamaha bisa kembali ke puncak lewat mesin baru ini? Masih terlalu dini untuk menjawabnya. Namun satu hal pasti, keberanian mereka meninggalkan inline 4 adalah langkah bersejarah.
Dengan kombinasi pengalaman Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, dan input dari para tester, Yamaha kini berada di jalur baru yang penuh tantangan. Bagi fans MotoGP, terutama pendukung Yamaha, debut V4 ini seperti deja vu, mengingatkan pada momen ketika Rossi dulu mengubah sejarah. Bedanya, kali ini Rossi hanya menjadi penonton penasaran, dan mungkin dalam hati kecilnya, ia berharap V4 Yamaha bisa melahirkan kisah keajaiban yang sama, seperti ketika ia menaklukkan dunia bersama mesin 4 silinder segaris 20 tahun lalu.